lehernya seperti ular kobra gitu ya. Nah ini kepalanya dan ini adalah ujungnya. Nah ini sangat terlihat mulutnya. Jadi ini adalah gambaran ular naga pada abad ke-11. Siapa sangka di belakang kita ini ya, dahulunya sebuah tebing yang dipahat oleh leluhur kita guna kemudian membuat semacam pertapaan atau gua pertapaan ya. Jika kita lihat ya jejak-jejak peradaban kuno, balok-balok batu candi, altar pemujaan, tugu-tugu batu ya, ceruk-ceruk pertapaan sangat banyak sekali ya. Jadi bentuk gua ini mirip dengan gua Selomangling yang ada di Kediri, gua Selomangling yang ada di Tulungagung maupun gua pasir ya, berbentuknya persegi panjang. Serta kemudian diduga gua-gua ini seumuran dengan gua yang ada di Gunung Kawi, Pulau Bali. Selain kemudian gua utama yang cerita tutur masyarakat dikenal sebagai gua Bale, kemudian juga ada gua dapur. Gua dapur sebenarnya seperti apa penampakannya gitu ya. Ada semacam penghalang ya, batu-batu runcing, apa mungkin batu-batu besar yang menandakan sebuah aktivitas pada masa lalu di mana dunia pendidikan pada masa kuno ini memiliki beberapa metode dalam pembelajaran. Salah satunya adalah metode pengembaraan, di mana salah satu cerita yaitu Nawaruci Bima itu disuruh oleh gurunya Maharsi Drona untuk mencari air amerta atau air keabadian. Dia harus kemudian mengunjungi gunung-gunung, memasuki lautan samudra, bertempur dengan ular naga raksasa sampai kemudian menemukan kebenaran sejati yaitu Dewa Ruci yang memberikan wejangan tentang hakikat kebenaran. Dan di situ kemudian melalui aktivitas pengembaraan ya yang cukup sulit dan menantang serta mara bahaya yang banyak menghadang. Seperti inilah kemudian gambarannya ya. Jadi di sana ada gua pertapaan namun banyak halangan dan rintangan untuk melalui menuju sebuah gua yang ada di sana. Jadi di sini bahkan ada semacam celah yang sempit gitu ya, ada batu raksasa. Nah ini jalanan juga menurun. Kemudian ini ada semacam lantai yang terbuat dari batu-batu alam ya serta batu bata kuno. Ini adalah batu bata kuno ya, banyak sekali batu bata kuno yang terserak di sini. Kemudian dahulunya ada semacam lantai-lantai gitu ya. Kemudian menuju lokasi sini. Nah, menuju lokasi gua ini juga ada semacam penghalang lagi ya, batu-batu raksasa yang juga menghalangi masuk ke dalam gua pertapaan di sini. Di sini memang gua pertapaan ini relatif kecil sehingga kemudian masyarakat mengenalnya sebagai gua dapur, artinya bagian rumah bagian belakang dari sebuah ruang tamu atau gua bale. Ada semacam gua gardu yang ada di atas atau menara pandang dan lain sebagainya gitu ya. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan memasuki gua dapur. Rahayu. Jadi sebuah ceruk gitu yang dibuat oleh leluhur kita pada masa lalu. Dan di depan kita bisa akan melihat seperti ini yaitu balok-balok batu candi, kemudian fragmen batu bata kuno. Jadi batu bata kunonya ini ketebalannya sekitar 8 cm ya, diduga memang batu bata abad ke-11 Masehi masa Raja Erlangga. Begitu juga ini batu bata yang terpisah yang banyak di celowokan-celowokan atau di lubang-lubang. Ini juga menandakan diduga memang gua ini dibangun pada masa Erlangga abad ke-11 Masehi, masa Kahuripan ya. Terus kemudian dilestarikan sebagai gua tempat orang bertapa gitu ya. Itu pada masa Kadiri, Singosari, Majapahit hingga abad ke-16 Masehi gitu ya. Jadi batu bata semuanya ini memiliki ketebalan yang bervariasi. Jika kita memasuki area yang paling magis dan paling sakral ya, kita mendapati semacam ceruk pertapaan. Rahayu lah. Di sini ada semacam ceruk pertapaan menghadap ke arah barat gitu ya. Kemudian banyak sekali kemudian di sini masih digunakan aktivitas manusia sebagai situs religi. Ada perdupaan, ada kemudian bunga-bunga wewangian, persajian dan lain sebagainya gitu ya. Rahayu. Wong wilahing sekaring jagat bawana langgeng, sekaring kajang, sekaring mayang, mbah putunipun sowan. Jadi lokasi ini berada di Dusun Kandangan, Desa Kuripan Sari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nama Kandangan inilah yang menceritakan sebuah tempat
pemujaan agama Buddha Mahayana, di mana pada masa kerajaan Majapahit pejabat tinggi puncuk pimpinan agama Buddha yang dikenal dengan Dharma Daksa Ringkasogatan ini dibantu oleh dua pendeta Buddha utama, pendeta Buddha yang tua, yang tertua, yang dikenang dengan Samget Kandangan Atuha, dan dibantu oleh pendeta muda, ya, pendeta Buddha muda yang dikenal dengan Samget Kandangan Rare. Nah, ini salah satu. Kemudian jejak-jejak apa yang dimaksud dengan kandangan, ternyata nama kandangan ini selalu melekat dari para pejabat tinggi agama Buddha. Arca-arca yang dibawa menceritakan sebuah Buddha Mahayana Avalokitesvara, artinya diduga gua ini merupakan gua pertapaan yang berciri agama Buddha, sebagaimana ciri gua Selomangleng yang ada di Kediri. Juga arca-arca menceritakan agama Buddha, ya. Jadi di sini kita mendapati sesuatu, dan yang sangat menarik ini ada sesuatu tulisan pego gitu ya. Untuk apa ini ya? Nah, ini banyak sekali. Oh, ini untuk orang-orang berdoa gitu ya, orang-orang berdoa. Dan kita kembalikan ya, orang-orang berdoa. Jadi entah untuk apa gitu ya, tapi mungkin untuk ada sebuah cita-cita atau sebuah keinginan dalam dunia ini yang ingin digapai atau dicapai, ya. Kita melanjutkan ke gua yang sebelahnya, yaitu gua Mbale atau gua ruang tamu dan gua Gardu atau gua Menara Pandang, ya. Jadi lokasi ini ternyata dahulunya kemungkinan sangat ramai para peziarah, para pertapa, atau para pertapa muda, para pertapa tua, para pertapa laki-laki maupun para pertapa perempuan, ya, tapi atau gili, ya, itu para gili itu adalah para pertapa perempuan. Tomo Pires pada awal abad ke-16 ketika datang ke Jawa itu juga mencatat bahwasanya di gunung-gunung di Jawa masih ada 100.000 para pertapa, ya. Yang sebagian besar diantaranya adalah para pertapa perempuan. Para pertapa perempuan ini di dalam catatan Tomo Pires itu mengatakan bahwasanya kebanyakan para janda yang tidak mau menikah lagi sampai kemudian sampai muksa, sampai mangkat gitu ya, atau mungkin para janda ini tidak mau ikut terjun ke dalam kobaran api jenazah sati, ya, sati. Yaitu dalam zaman dahulu ada semacam upacara sati, yaitu ketika suami itu mangkat kemudian dingaben atau dibakar, itu kemudian istri itu kemudian diharuskan untuk ikut terjun dalam pembakaran mayat suami. Namun banyak juga pilihan hidup para istri atau para janda ini yang tidak mau ikut menerjunkan diri ke dalam kobaran suami, memilih menjadi pertapa dan tidak mau menikah lagi, dalam catatan Tomo Pires itu. Jadi salah satu upacara pada masa kuno adalah upacara sati, ya, yaitu upacara pembakaran api jenazah suami, dan istrinya itu diharuskan ikut terjun ke dalam kobaran api. Dan itu ternyata pada masa kerajaan Majapahit sebagian besar para janda ini memilih menjadi para pertapa perempuan atau gili, ya. Nah, ini dari catatan Tomo Pires, luar biasa sekali. Nah, ini melanjutkan ke gua selanjutnya, ya. Jadi gua ini sebenarnya tidak jauh dari Gunung Penanggungan yang banyak sekali ratusan candi pertapaan, gunung-gunung Punden berundak-undak atau altar-altar pemujaan yang terutama sebagian besar pada masa kerajaan Majapahit. Namun memang kepurbakalaan Gunung Penanggungan tertua adalah Prasasti Tulangan tahun 910 Masehi, masa Dia Balitung, kemudian masa Medang, ya, masa Empu Sindok. Setelah itu rentang waktu masa Kadiri Singosari itu ada masa yang sepi, tidak banyak pembangunan. Namun kemudian pada masa Majapahit terlihat sekali banyak pembangunan secara besar-besaran, semacam altar pemujaan, gua-gua pertapaan maupun struktur punden berundak-undak dan percanggihan lainnya, ya. Kita lanjutkan ke Gua Gardu.
lokasi ini ada semacam punden berundak-undak gitu ya, atau teras berundak menuju sebuah tempat yang paling sakral. Jadi rahayu, 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 rahayu. Nah, di sini ada semacam teras dari gua tersebut ya. Dan di sini ada pintu yang relatif sempit, namun kita bisa melihat pemandangan dari atas ini ya, pemandangan bawah, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya itu cukup indah dan jeram-jeram. Kita memasuki area paling suci. Rahayu, rahayu, rahayu. Ini dikatakan cerita tutur yang berkembang masyarakat sebagai gua gardu karena memiliki semacam lubang untuk memandang atau mengintip atau jendela gitu ya, untuk melihat aktivitas orang-orang yang ada di depan gua utama maupun yang ada di bawah. Itu terlihat semuanya di sini ya. Mungkin kamera bisa mendekatkan di sini dan melihat kondisi terluar, bagaimana kondisi di luar yang bisa terlihat dari jendela ini. Nah, ini luar biasa sekali ya. Nah, kemudian di sini maaf, ini ada sarang tawon endas atau tawon vespa ya. Hati-hati di sini. Nah, di sini ada semacam tempat duduk para pertapa. Entah itu dahulu untuk meletakkan arca atau persajian atau tempat duduk pertapa ya. Tapi ini merupakan gua orang bertapa. Dan yang di sini inilah yang dijaga sosok ular naga diduga berlanggam abad ke-11 Masehi. Jadi kita akan bisa melihat ya, di sini tubuh ular naga tersebut yang sebagian sudah aus gitu ya. Ini tubuhnya sangat tambun ke sini ya. Nah, ini dan ini kepalanya. Kita akan bisa lihat gigi-giginya, kemudian hidungnya serta mahkotanya yang menjulang yang menyiratkan pada abad ke-11 Masehi. Ada semacam jenggernya seperti ular kobra gitu ya. Nah, ini kepalanya ya, dan ini adalah hidungnya. Nah, ini sangat terlihat mulutnya. Jadi ini adalah gambaran ular naga pada abad ke-11. Artinya diduga ini dahulu tempat duduk seorang petapa, orang petapa yang dijaga sosok ular naga ini ya.